dimulai dari seorang pemuda bernama Brendan Yates, drummer Trap Under Ice yang juga aktif di skena hardcore Baltimore. Brendan ini aktif nongkrong bareng teman-temannya, yang salah satu di antaranya adalah Brady Ebert, tetangganya sendiri. Bersama Brady, Brendan sering ngobrol soal musik, politik, dan isu-isu sosial. Pada suatu hari ketika Brendan berangkat ke LA buat nonton acara hardcore, tanpa sengaja doi ketemu sama Daniel Fang, yang tak lain adalah teman sekolahnya. Nah, dari pertemuan ini mereka akhirnya jadi sering nongkrong bareng nih tiap akhir pekan. Padahal jarak rumah Daniel itu cukup jauh ke tongkrongan, tapi itu tidak menjadikan alasan Daniel tetap berangkat nongkrong bareng Brendan. Karena Brendan ini sangat dihormati oleh Daniel. Daniel pernah ngelihat Brendan berantem di sekolahannya karena membela seseorang yang setengah dibully. Walaupun harus diskors, Brendan merasa itu adalah perbuatan yang benar. Gokil ini Brendan. Di tahun 2010, Brendan memutuskan untuk hengkang dari bandnya dengan alasan ingin mencari suasana baru. Karena di bandnya ini Brendan bermain drum, jadi Brendan berpikir tidak akan berkembang karena dia pingin sekali bisa menjadi pengaruh orang-orang yang mendengarkan musik. Beberapa minggu setelahnya, bersama Brady, akhirnya Brendan membentuk sebuah band yang mereka beri nama Turnstile. Tanpa memerlukan waktu yang lama, mereka berdua langsung bergerak membuat demo di garasi rumah mereka, walau dengan alat seadanya. Setelah demonya selesai, Brendan lalu mendengarkan hasilnya, dan dia sangat terpukau dengan hasil yang mereka berdua hasilkan. Agak narsis ya Brendan ini ya. Dia yang bikin demo, dia yang dengar, dia yang terpukau. Kemudian dia mengajak Daniel untuk bergabung. Nah, mereka bertiga ini mulai latihan dan menulis lagu bareng guna menghasilkan musik yang mantap. Setelah beberapa minggu latihan, Brendan ngerasa kurang nih kalau kita bertiga doang. Akhirnya dia ngajak temannya yang lain, yaitu Franz Lion, untuk mengisi bass. Franz pun setuju, dan akhirnya mereka berlatih berempat. Namun Brendan merasa masih kurang nih kayaknya. Akhirnya diajaklah lagi Sean Cullen untuk ngisi gitar 2, karena Brendan pengen menghasilkan musik yang lebih kompleks. Dan inilah formasi awal dari Turnstile, yaitu Brendan pada vokal, Brady di gitar 1, Sean di gitar 2, Franz pada bass, dan Daniel Fang di drum. Walaupun saat itu scene hardcore di Amerika tidak seperti di era tahun 90-an, tapi Brendan dan kawan-kawan tetap optimis. Mereka terus berlatih serta menulis lagu secara aktif. Mereka percaya skena hardcore di Amerika bakal bangkit entah kapan itu. Sampai pada akhirnya mereka dapat kesempatan tampil untuk pertama kali di acara komunitas. Di acara itu mereka tampil maksimal dengan beberapa track yang sudah Turnstile menjadi pusat perhatian dan mulai diidolakan para remaja lokal. Di tahun 2014 akhirnya mereka merilis debut EP pertama mereka. Di luar dugaan, EP ini disambut baik oleh banyak kritikus musik di sana. Bermodalkan respon positif tersebut, Brendan dan kawan-kawan akhirnya memberanikan diri untuk membuat proposal, yang mana proposal ini dikirimkan ke beberapa promotor agar
Turnstile dibuatkan acara atau tour oleh promotor-promotor tersebut. Sebagai band baru, ini langkah yang tergolong nekat. Sampai pada akhirnya ada salah satu promotor yang menolak dan menghina Turnstile sebagai band baru yang belum punya value untuk mereka promosikan. Brendan merasa sedih dan sakit hati dengan hinaan ini. Hingga akhirnya dia bersumpah sampai kapanpun dia tidak akan mau menjalin kerjasama dengan promotor yang menghina ini. Bahkan jika nanti Turnstile menjadi band yang lumayan dikenal, promotor ini ingin membayar mahal, Brendan tetap tidak akan mau bekerja sama. Setelah mendapat penolakan, beberapa bulan berikutnya akhirnya mereka menjalankan tur pertamanya ke New York dan Los Angeles. Tentunya setelah menandatangani kesepakatan dengan beberapa pemilik klub bahwasanya dalam tur ini Turnstile tidak mendapatkan bayaran. Dan mereka dengan terang-terangan bilang kalau tidak bisa memberikan kontrak yang besar untuk Turnstile. Di luar itu, pihak label menjanjikan akan membuatkan tour dan menyebarkan musik Turnstile ke seluruh dunia. Setelah melalui berbagai perundingan, akhirnya Brendan CS setuju untuk kontrak bareng dengan record label ini. Setelah kesepakatan terjalin, akhirnya EP kedua mereka pun rilis. Di luar dugaan, EP kedua ini mendulang kesuksesan secara komersil. Turnstile pun mendapat banyak keuntungan dari EP kedua ini. Alih-alih foya-foya, para member malah sepakat untuk memberikan sebagian keuntungannya untuk diberikan atau diamalkan kepada beberapa tunawisma dan orang-orang membutuhkan di sekitaran New York. Bahkan tur yang akan digelar pun mereka putuskan untuk tidak menjual tiket. Saat ditanya, Brendan bilang ini adalah bentuk rasa syukur mereka karena bisa mencapai di titik ini, sehingga dia dan teman-teman bandnya ingin semua orang merasakan kebahagiaan yang tengah mereka rasakan. Mantap juga ini Turnstile. Setelah merilis 2 EP sebelumnya, akhirnya di tahun 2015 dibantu Brian,
produser lumayan keren. Turnstile merilis full album pertamanya. Dengan style sederhana, mereka memikat hati banyak para penggemar musik. Hingga banyak pengamat musik menobatkan Turnstile sebagai band hardcore punk modern yang berpengaruh. Mereka pun melakukan tur ke seluruh daratan Amerika dan berhasil mendapatkan penggemar-penggemar baru dari tur ini. Sayangnya tur ini menjadi tur terakhir Sen, sang gitaris, karena dia memutuskan untuk cabut dari band dengan alasan yang tidak dikemukakan ke publik. Sepeninggal Sen, Turnstile akhirnya menemukan penggantinya yang tak lain adalah ex-member dari Angel Dust, yaitu Pat McCrory. Bersama Pat, Turnstile merilis EP ketiganya, yang mana EP ini berhasil masuk ke chart 10 besar Billboard. Walau sudah tergolong menjadi band papan atas, tetapi mereka tetap saja humble kepada semua fansnya. Dan mereka juga tetap konsisten beramal walau tidak didokumentasikan dan diupload ke media sosial mereka, apalagi dibuat vlog. Hai. Beberapa bulan berikutnya mereka menjalankan tur panjang yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Dan semua tiket terjual habis dalam beberapa menit saja. Di tahun 2018, Turnstile kembali merilis full album mereka. Kali ini mereka bekerja sama dengan Roadrunner Records. Sayangnya album ini kurang berhasil di pasaran. Walau begitu, mereka tetap semangat menjalankan tur Amerika, bahkan sampai ke Asia Tenggara, Australia, dan negara-negara di luar Amerika untuk mempromosikan album ini. Namun tur ini harus berhenti di tahun 2019 karena pandemi. Tentu saja ini menimbulkan kekecewaan baik dari pihak band ataupun penggemar. Pada masa karantina pandemi, di tengah kegabutan mereka melakukan kerjasama dengan seorang DJ untuk merilis lagu-lagu lama mereka dengan warna musik yang lebih segar. Hingga pada akhirnya di tahun 2020 EP kolaborasi mereka pun rilis. Bergeser ke 2021, mereka merilis EP keempat mereka bersamaan dengan film pendek yang disutradarai oleh Brandon sendiri. Namun EP menuai banyak kritikan karena warna musik Turnstile yang berubah menjadi lebih shock. Tak berselang lama, mereka kembali merilis full album ketiganya. Tidak seperti EP ketiga yang menuai kritikan, album ketiga ini mendapatkan respon positif dari penggemar dan dunia. Bahkan Brandon mengatakan kalau mereka akan segera melakukan tur bersama Green Day. Pada tahun 2022, setelah melakukan tur bersama My Chemical Romance, di luar dugaan, Brady mengundurkan diri karena masalah kesehatan dan masalah lain yang tidak dijelaskan secara rinci ke publik. Waduh, sayang banget ya. Setelah kepergian Brady, mereka merekrut gitaris baru, Greg, untuk menggantikan posisi gitar yang kosong. Selain itu, mereka juga mengumumkan akan tur dunia sebagai band pembuka dari Blink-182. Mantap. Si Brady kira-kira nyesel gak ya cabut? Nah, karena hal itu mereka mendapatkan nominasi sebagai band pendatang baru terbaik, lagu terbaik, dan penampilan hardcore terbaik. Wow, keren Turnstile. Setelah semua hal dilewati oleh Turnstile, pada akhirnya mereka ini diakui sebagai band hardcore modern terbaik yang punya pengaruh besar di Amerika. Di sisi lain, band ini juga berhasil mendobrak kancah musik dunia dengan lagu-lagunya. Sifat yang pantang menyerah dari para member, khususnya Brandon, akhirnya membuahkan hasil yang manis. Selain itu, sifat ramah mereka kepada para penggemarnya dan juga sifat kedermawanan mereka ini menjadi nilai plus di mata para penggemar dan penikmat musik di seluruh dunia. Yang awalnya dipandang sebelah mata oleh promotor, kini mereka bisa membuktikannya dengan usaha yang gigih. Turnstile yang awalnya dipandang sebelah mata oleh promotor, kini mereka bisa membuktikannya dengan usaha yang gigih. Akhirnya mereka bisa dikenal di seluruh dunia.
Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Dari Tourstyle kita belajar bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Sampai bertemu lagi di konten yang lainnya. Tim Mendadak Media undur diri. Wassalamualaikum. Salam. Say it on! Say it on!